Pada kesempatan kali ini saya akan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Silakan Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Karisma Widiasih, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 161 Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mengadakan 3 tahapan. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, lalu yang ketiga pasca observasi. Untuk video pra-observasi, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Apa kabar Bu Widi? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Widi atas waktunya. Sebelumnya kita kan sudah pernah janjian Bu Widi Ya, betul. 3 hari yang lalu. Kebetulan hari ini Bu Widi ada waktu untuk berbincang-bincang untuk pra-observasi kedepannya bagaimana pembelajaran Bu Widi di kelas. Ya, baik, kita mulai saja Bu Widi ya. Boleh Bu Ana, silakan. Ya, baik. Rencananya Ibu akan mengajar di kelas berapa ya Bu nanti? Saya kebetulan tuh hari Rabu ada jadwal di kelas 7I. Oh, kelas 7I. Nanti Ibu akan membahas materi tentang apa? Nah, materi yang sudah saya siapkan yaitu tentang memahami potensi diri. Oh gitu, memahami potensi diri. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri apa ya Bu? Jadi saya mengambil tema itu supaya anak-anak itu lebih bisa memahami apa sebenarnya kelebihan dan kekurangannya, yang nanti pada akhirnya adalah untuk mereka bisa memilih cita-cita Bu Ana. Oh gitu ya, berarti Ibu akan menggali potensi peserta didik yang nantinya dia bisa memilih cita-cita dia sendiri ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran nanti, nah Ibu memakai metode apa Ibu? Nah, jadi yang saya gunakan adalah saya sudah menyiapkan PPT Bu Ana ya. Nah, jadi ini masih seperti semula, yaitu tanya jawab atau ceramah. Jadi masih satu arah, di mana saya menjelaskan dan kemudian nanti ketika ada pertanyaan mungkin anak-anak bisa bertanya. Seperti itu Bu. Gitu. Jadi nanti Ibu akan mempersiapkan sumber belajarnya Bu yang berupa PPT. Betul. Terus nanti ada diskusi juga Ibu ya. Oke, keren banget Bu Widi. Nah, selanjutnya nih Bu Widi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini Bu Widi dalam posisi skala berapa ya Bu? Saya masih di skala 7 Bu Ana sepertinya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, kenapa nih Bu ada di posisi 7 kalau menurut Ibu sendiri? Karena saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama, terkadang sarana yang tersedia di kelas itu kurang mendukung, gitu. Sehingga waktu yang ditetapkan 40 menit itu terkadang habis beberapa menit untuk menyiapkan media gitu kan. Nah, kemudian anak-anak juga sepertinya kurang kondusif gitu, karena jamnya itu sudah berada di jam-jam terakhir mau pulang gitu. Jadi anak-anak udah mulai nggak fokus Ibu ya gitu. Jadi kendalanya seperti itu. Oh, itu kendalanya ya, salah satunya tadi sarana prasarananya sama durasi waktu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih untuk solusinya ke depannya tentang kendala yang tadi disebutkan? Baik, kalau solusi Bu Ana sih juga sedang mempelajari teknik-teknik dalam penyampaian materi, mungkin bisa lebih menarik lagi gitu. Saya mungkin akan mencoba mengcombine cara menyampaikan materi dengan bermain game gitu atau bermain peran seperti itu Bu Ana. Nah, kemudian untuk masalah durasi waktu dan tadi media sarana ini saya akan menyampaikan ke pihak sekolah pada saat nanti rapat kerja gitu, supaya bisa diperbaiki dari sarana dan dari waktu juga ada penambahan durasi. Jadi 1 minggu itu BK nggak hanya sekitar 40 menit, nah mungkin bisa ditambah jadi 2 jam pelajaran seperti itu Pak. Oh, keren banget Bu Widi. Jadi nanti kedepannya Ibu akan memberikan masukan ya pada tim manajemen atau kurikulum untuk menambahkan jam BK. Ya. Nah, rencana Ibu sebelum Ibu ke sekolah, ada nggak yang di diri Ibu itu untuk mencapai tujuan itu gitu? Nah, jadi rencana saya supaya tujuan pembelajarannya itu tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, ya saya menyiapkan media pembelajaran dengan maksimal Bu Ana. Seperti
seperti dari PPT gitu ya, kemudian laptop. Nah, terus saya juga berencana di akhir pembelajaran itu akan mengadakan kuis. Jadi anak-anak tuh tertarik ya, mana ya, ada hadiah lah, ada reward buat mereka yang bisa menjawab. Gitu. Jadi itu termasuk salah satu strategi Ibu Widi Iya, ya. betul. Nanti Ibu akan memberikan kuis, terus nanti ketika anak menguasai materi, Ibu akan memberikan reward. Iya, luar biasa Ibu ya. Nah tadi kita kan sudah tahu ya tujuannya apa, terus juga tadi kita udah mengidentifikasi, terus udah rencana ke depan Ibu akan membuat strategi pembelajaran yang lebih keren lagi. Nah ini yang terakhir nih Bu, untuk dalam kedepannya Ibu tindak lanjut Ibu kan pastinya Ibu akan melibatkan Ibu ya, melibatkan orang. Nah kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam program Ibu ini? Baik, saya akan meminta bantuan untuk, atau namanya sekarang berkolaborasi Iya, ya. betul, Nah, saya akan berkolaborasi. berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dari tim BK di sekolah ini. Kemudian saya juga akan melibatkan tim kesiswaan ya, karena kan bimbingan konseling itu erat sekali hubungannya dengan kesiswaan Ibu ya. Nah, jadi mungkin saya akan menggandeng teman-teman dari bimbingan konseling di sekolah ini beserta kesiswaan. Aduh, saya udah gak sabar lagi nih lihat pembelajaran Ibu di kelas nih. Jadi nanti intinya Ibu akan melibatkan rekan sejawat, berkolaborasi dengan tim BK dan tim kesiswaan ya Bu ya. Betul, Bu Ana. Ya, oke Bu. Terima kasih Bu Widi atas kesempatan waktunya. Kita ketemu lagi besok ya Bu Widi ya. Saya udah gak sabar nih mau melihat pembelajaran di kelasnya Bu Widi. Siap. Terima kasih kembali Bu Ana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertatap muka dalam kegiatan pemberian layanan dengan materi potensi diri. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Widi mau lihat daftar hadir dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Ariski dengan Reski, ini belum di absen hari ini tanggal berapa? Oke, siapa yang hadir hari ini? Reski sampai ke mana Reski? Izin dua-duanya. Oke, baik. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan teman yang belum hadir pada hari ini besok supaya bisa segera hadir untuk mengikuti. Ya, baik, potensi diri. Menurut kamu apa itu potensi diri? Pengembangan diri. Yang lain? Potensi diri? Bakat. Lagi? Apa? Potensi diri? Pengembangan diri, bakat, apa lagi? Minat, ya. Pengembangan diri, bakat, minat, terus apa? Kemampuan diri, ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Jadi dari pembelajaran ini kamu diharapkan bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki, karena setiap manusia memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Oke, kemudian mampu menjelaskan, bisa menunjukkan, dan terakhir dapat menentukan. Nah, kira-kira potensi diri kamu itu di mana? Nah, nanti setelah bisa menentukan, kamu akan tahu ini arahnya ke cita-cita. Berikutnya, nah, fenomena yang terjadi pada saat ini. Kenapa saya ngambil materi tentang potensi diri? Karena dilandasi oleh fenomena. Fenomena saat ini orang cenderung memikirkan kenaikan taraf hidup ketimbang menggali potensi diri. Jadi dia sibuk memikirkan taraf hidup, biaya
akhirnya dia merasa tidak sanggup mengikuti pembelajaran, akhirnya bolos sekolah. Kenapa? Karena ya itu tadi potensinya nggak ke IPA, minatnya nggak ke IPA, gitu ya. Nah, jadi itulah banyak fenomena yang terjadi sekarang ini. Oke, berikutnya. Nah, ada gambar seorang perempuan, dia minta tolong. Nah, minta tolong. Kami, what if you were me? Nah, ini namanya Anita, seorang siswa SMP kelas 7. Nah, dia rajin dan pintar menggambar. Setiap hari dia mengikuti pembelajaran dari sekolah dan ikut les juga. Nah, tetapi nilai yang ia dapatkan setiap kali ulangan masih kurang dari KKM. Anita bingung dan mulai resah. Apa yang ia lakukan terasa sia-sia dan tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, jadi karena dia merasa dia tidak dapat hasil dari belajarnya, padahal dia udah ikut les juga, dia mulai kehilangan percaya diri, menarik diri dari teman-temannya, dan dia sudah tidak mau belajar lagi. Banyak hal negatif yang dilakukan. Menurut kamu, dari contoh kasus ini, bagaimana harusnya Anita? Ayo. Lebih mengembangkan potensi yang ada dia kembali ke kayak gitu, dia harus mengembangkan potensi dulu. Ya, supaya dia nggak hilang percaya diri, dia harus paham bahwasanya bakat menggambarnya asli, digali lagi, lebih dikembangkan lagi. Nah, kalau dia kurang di belajar, berarti dia harus lihat sisi positifnya di mana. Sama seperti kamu, misalnya nih, matematikanya nggak lulus KKM, tapi olahraganya 100. Nah, kalau begitu kamu tidak boleh kehilangan percaya diri. Walaupun kamu punya kekurangan, tapi kelebihanmu juga ada. Jadi yang harus dikembangkan adalah olahraganya. Gitu ya. Nah, ini udah 2 semester nih kelas 7. Jadi kamu udah mulai bisa mengamati. Kira-kira kamu tipe yang mana? Nah, oke, berikutnya. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan mencari pengertian potensi diri, macam-macam potensi diri, mengenali potensi diri, dan menggali potensi diri. Oke, ada speaker. Yang pertama, pengertian. Tadi pengertiannya tuh ada 3. Mbak, siapa tadi yang mengucapkan? Boleh tulis. Tadi Siara ya? Siara. Oke, siapa lagi tadi? Pengertian potensi diri apa tadi? Kakak. Tadi siapa nih? Kak. Anita tadi bilang apa? Oke. Satu lagi. Satu lagi nih. Tulis deh. Kemampuan. Kemampuan diri. Dari ketiga pengertian ini, saya jadikan satu kesimpulannya. Potensi diri adalah, nggak jelas nih videonya. Potensi diri adalah bakat dan minat yang tersembunyi dan harus dikembangkan. Tuh.
suka challenge, suka tantangan. Nah, ya kalau dari saya. Nah, kalau spiritual ini biasanya lebih ke apa ya? Keagamaan. Jadi lebih menjiwai, lebih ke arah agama. Nah, biasanya ini orang-orang yang introversi, biasanya diam, ya. Ya. Berikutnya setelah macam-macam, nah, menggali potensi diri ada 5 caranya. Yang pertama, kamu harus mengenali diri sendiri. Artinya, kamu memahami kekurangan dan kelebihanmu. Jangan pernah paksakan kekuranganmu untuk menjadi suatu kelebihan. Apa? Jadi maksa banget nih. Padahal dia nggak bisa. Padahal dia nggak mampu, tapi maksa untuk bisa. Nah, jadi jangan gengsi untuk mengakui bahwasanya kamu nggak bisa. Dan jangan samakan dirimu dengan temanmu. Jangan samakan dirimu dengan orang lain. Karena masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, setelah kamu mengenali kekurangan dan kelebihan, kemudian tentukan tujuan hidupmu tuh mau kemana. Kamu arahnya mau kemana? Kalau misalnya nih kamu tidak paham, oh ya ternyata saya lemah di pelajaran matematik, tapi saya jago di pelajaran olahraga atau kesenian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan coaching supervisi akademik yang akan ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Willy Setiawan, lalu rekan sejawat saya Ibu Widi Ersna. Baik, kita akan mulai untuk coaching supervisi pasca observasi. Gimana Bu Widi kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, Bu Ana. Sehat. Tadi kita sudah melakukan observasi ya Bu Widi ya, di kelas ya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana tadi refleksi mengajar di kelas tadi? Iya, kalau ditanya refleksi tentang pembelajaran yang saya sampaikan tadi, Bu Ana, pastinya ada perbedaan dari pembelajaran sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu saya hanya melakukan pembelajaran itu dari satu arah saja, artinya hanya dengan ceramah. Jadi saya menyampaikan materi, kemudian anak-anak tanya jawab. Nah, itu juga bagi anak-anak yang mau saja gitu, Bu Ana. Jadi sehingga pembelajaran itu tidak seleluasa tadi. Nah, kalau tadi tuh saya melakukan pembelajaran diferensiasi, anak-anak bisa mengeluarkan pendapat dengan gimana ya, dengan sesuai dengan gaya belajarnya mereka, kemudian ya seenaknya lah gitu, karena mereka sudah menemukan teman-teman yang setipe dengan mereka. Oh iya, betul sekali Bu Widi. Tadi juga saya melihat di kelas itu suasananya sudah kondusif ya Bu Widi ya. Tadi Ibu juga pembukanya ada speaking, terus juga melibatkan anak-anak untuk aktif, ya udah keren deh. Nah, selanjutnya nih ada nggak Bu perbedaan? Tadi kan sudah dikatakan ya tadinya ceramah, sekarang menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu nih tantangannya apa sih Bu? Ada nggak hambatan? Kalau hambatannya sih ada ya Bu, karena kan anak-anak baru mengenal pembelajaran berdiferensiasi, jadi mereka masih sangat asing gitu ya, sehingga mereka bertanya-tanya, ini kita mau ngapain nih Bu, gitu, biasanya nggak seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka mungkin memang belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang begini gitu kan. Nah, namun setelah dijelaskan bahwasanya ini adalah berdiferensiasi, kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, berkumpul bersama teman-teman yang sama gitu kan, mereka mulai paham dan mulai mengerti, sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya Bu Widi, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya akan Ibu terapkan di materi selanjutnya, atau bisa nggak dipakai untuk semua materi pembelajaran ini? Iya Bu. Jadi kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua materi, karena sudah sangat nyaman sepertinya di peserta didiknya, karena mereka mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, kita hanya tinggal mengarahkan saja sebagai pengajar, sehingga
pembelajaran ini tidak hanya berfokus di guru, tapi juga berfokus di peserta didik gitu. Jadi kita tidak selaku pengajar tidak memaksakan ya kita harus seperti ini, enggak. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Kita yang mengikuti bagaimana peserta didik tersebut belajarnya gitu. Oke, jadi nanti Ibu akan mengakomodir nih ya kebutuhan siswa. Nah, lalu nanti ke depannya Ibu akan memakai pembelajaran berdiferensiasi ini di materi-materi berikutnya. Ya betul. Oke, nah hal-hal apa nih Bu yang menurut Ibu tadi belum maksimal dalam pembelajaran di kelas? Baik, kalau yang belum maksimal itu terutama di waktu ya Bu Ana, karena dari sekolah hanya disediakan 1 jam pelajaran. Artinya untuk pembelajaran ini tuh untuk pelajar BK hanya lebih kurang sekitar 40 menit. Nah, sementara kita kan butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai ke hasil akhir. Nah, walaupun prosesnya sudah dinilai, tapi endingnya juga harus kita lihat kan gitu Bu Ana ya. Sehingga tadi anak-anak tuh banyak yang ya Bu belum selesai tapi waktunya sudah habis, itu gimana gitu. Jadi mungkin halangannya atau hambatan yang paling utama itu adalah waktu. Oke, berarti tadi menurut Ibu yang belum maksimal itu di durasi waktu ya? Ya betul. Terus caranya gimana nih Bu supaya nanti hasilnya maksimal? Nah, kedepannya nanti dalam raker atau rapat kerja sekolah tahunan saya akan mengajukan ke tim kurikulum untuk menambah jam pelajaran khususnya di BK ya, seminggu mungkin bisa 2 jam pelajaran, sehingga bisa lebih maksimal dalam mendampingi anak-anak gitu, supaya mereka juga paham apa itu sebenarnya BK, materi-materi yang kita sampaikan akan seperti apa hasil akhirnya, mungkin waktunya yang harus diperpanjang. Wah, luar biasa nih, keren nih idenya Bu Widi nih. Nanti akan mengajukan ke tim kurikulum untuk penambahan di jam BK yang tadinya 1 jam dalam 1 minggu menjadi 2 jam. Iya betul. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu Widi? Tambahan lainnya saya akan mengajukan ke tim sarana prasarana untuk ini Bu, media belajar ya, terutama Infokus ya Bu ya, supaya tidak terhambat lagi. Jadi tadi tuh ya waktunya pendek ditambah dengan Infokusnya yang macet gitu kan, maksudnya nggak nyala, jadi waktunya tuh habis ke situ gitu Pak. Jadi kita ya kecewa lah, sedikit kecewa. Mau nggak mau waktunya kepotong hanya untuk benerin Infokus gitu Bu. Jadi mungkin itulah yang akan saya ajukan dari kurikulum untuk durasi waktu dan sarana prasarana media belajarnya. Wah, keren nih Bu Widi nih. Jadi itu ya untuk memaksimalkan pembelajaran selanjutnya berarti nanti mengajukan ke tim kurikulum maupun ke tim sarana prasarana. Oke, selanjutnya nih Bu Widi nih, pertanyaan selanjutnya, komitmen yang akan Bu Widi lakukan dalam pembelajaran selanjutnya itu seperti apa sih? Baik, Bu Ana, kalau untuk komitmen saya akan meminta peserta didik dalam hal disiplin waktu. Ya, karena waktu yang pendek hanya 1 jam pelajaran, jadi saya akan meminta peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau tidak urgent, saya tidak akan memberikan izin peserta didik keluar dari kelas. Jadi memang benar-benar 45 menit ya waktunya buat belajar BK. Nanti setelah itu ya barulah boleh keluar izin. Jadi masalah waktu aja sih, disiplin waktu supaya apa yang kita sampaikan itu bisa lebih maksimal. Oke, berarti komitmen kedepannya Ibu akan selalu mengingatkan peserta didik tentang disiplin waktu ya Bu ya. Iya, mantap nih. Nah, untuk kedepannya Ibu rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu rencanakan aksi kedepannya? Aksi kedepannya saya mungkin akan ini ya Bu ya, memadukan gaya belajar. Karena kan gini Bu, saya lihat tuh anak-anak kalau udah jam BK ya banyak yang lesu, ngantuk, kadang nggak semangat atau bosan. Nah, jadi saya akan memadukan belajar itu dengan bermain peran gitu kan ya, bermain peran. Kemudian nanti saya akan membawa anak-anak untuk moving class, jadi belajar di luar ruangan sehingga mereka bisa lebih fresh lah, bisa di lobi atau di tempat-tempat yang mungkin layak dijadikan buat tempat belajar selain di dalam kelas. Gitu. Jadi rencana kedepannya Ibu akan
living class ya, biar anak-anak tidak jenuh. Terus juga nanti ada kegiatan bermain peran atau role play ya. Ada lagi ya Bu? Saya rasa cukup Ya. Terima kasih Bu waktunya. Semoga rencana Ibu tadi ya berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga pembelajarannya anak-anak menyenangkan. Terus kita juga mencapai tujuan akademik. ya, betul, amin. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.